Tes usap atau swab test menjadi cara untuk mendeteksi COVID-19 dalam tubuh seseorang. Metode dengan cara mengambil sampel melalui hidung dan tenggorokan terasa tidak nyaman. Namun kini sebuah teknologi karya anak bangsa berhasil diciptakan, yaitu alat deteksi COVID-19 melalui sampel air liur dengan metode RESERVE. Dengan metode Reverse Transcription Loop Mediated Isothermal Amplification atau RT-LAMP. Secara spesifik, metode ini mendeteksi asam nukleat yang merupakan material genetik dari virus corona. Metode RT-LAMP yang merupakan hasil produksi PT Kalbe Farma ini disebut bisa mendeteksi varian virus B117. RT-LAMP juga dianggap memiliki akurasi yang cukup tinggi dan menawarkan testing yang nyaman. Ada sejumlah 5 tahap sederhana untuk mendeteksi COVID-19 melalui metode RT-LAMP, mulai dari pengambilan sampel, penonaktifan virus, reaksi RT-LAMP, dan interpretasi hasilnya dengan perubahan warna. Yang dari Inggris dan sudah kami blast dengan primer kami dan primer kami bisa mendeteksi virus dengan varian tersebut. Jadi RT-LAMP sendiri mendeteksi Sementara itu, Menristek Bambang Brojonegoro menyampaikan alat deteksi COVID-19 dengan menggunakan sampel air liur resmi dipakai. Dengan adanya alat ini, maka deteksi COVID bisa lebih mudah dengan harapan mempercepat pemulihan ekonomi. Dan untuk keperluan screening testing, memang di awal kita tergantung pada impor. Tetapi alhamdulillah hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, kita bisa melahirkan produk yang dikembangkan oleh inovasi anak bangsa. Sebelumnya, sejumlah peneliti UGM Yogyakarta juga berhasil menciptakan alat deteksi COVID bernama Genos. Bahkan alat ini sudah mulai digunakan di stasiun untuk proses screening para calon penumpang yang akan bepergian. Dengan adanya tes COVID melalui air liur ini atau saliva, saudara tentu akan lebih mudah dan nyaman bagi warga yang hendak melakukan tes COVID-19. Bagaimana proses penelitian hingga akhirnya tercipta alat yang disebut RT-LAMP ini? Pagi ini kita sudah terhubung dengan Wahyu Retno Ambarwati selaku Direktur PT Kalgen DNA. Bu Retno, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Irianda. Oke, kita sambil memperbaiki koneksi, tadinya harusnya kita via ini ya, Zoom ya Bu ya, nggak apa-apa. Iya. Suaranya jelas, suara saya jelas Ibu? Jelas. Oke, Bu Retno, saya Irianda di Kompas TV. Ini kita langsung ke RT-LAMP ini ya Bu ya. Iya. RT-LAMP ini sebenarnya kalau bisa dijelaskan proses penelitiannya, kalau kita tahu kan beberapa hari lalu ini udah di launch begitu ya secara resmi ya. Nah, proses penelitiannya hingga kemudian akhirnya ini resmi diluncurkan seperti apa Bu? Karena ini kan baru begitu ya di Indonesia ya. Oke, terima kasih Mas Irianda. Silakan. Jadi sebetulnya mungkin saya cerita sedikit tentang latar belakang bagaimana teman-teman kami di riset. Maaf, apa bisa terdengar Mas Irianda? Aman Ibu, silakan. Oke. Jadi awalnya itu memang kita melihat bahwa saat ini laboratorium yang ada di Indonesia yang mampu melakukan pemeriksaan RT-PCR itu kan masih terbatas ya. Iya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita melihat bahwa juga keluhan dari masyarakat di mana ketika melakukan proses pengambilan sampel dengan swab nasofaring itu baik nasofaring maupun orofaring itu merasa tidak nyaman karena mesti dicolok-colok gitu ya, apalagi itu untuk anak-anak dan juga orang-orang yang hipersensitif itu akan sangat menyulitkan gitu. Kemudian yang ketiga kita melihat juga bahwa teknologi RT-LAMP itu sebetulnya sudah ada di dunia dari sejak sekitar tahun 2000 ditemukan di Jepang. Jadi sebetulnya teknologi RT-LAMP itu sudah cukup lama dikenal di molekuler dan sudah digunakan juga untuk mendeteksi berbagai penyakit infeksi seperti MERS1, malaria dan TBC. Okay. Dan yang menarik dari teknologi RT-LAMP ini adalah dia hanya menggunakan satu suhu, sehingga waktu pengerjaannya pun juga lebih cepat dan juga tidak menggunakan alat RT-PCR yang relatif lebih susah dalam penggunaannya dan juga terbatas ya. Jadi dengan mempertimbangkan 3 hal tersebut, maka tim R&D dari Kalbe yaitu Stem Cell and Cancer Institute yang sebetulnya sudah
sudah cukup lama mengembangkan juga kit diagnostik untuk molekuler. Kemudian tim riset kami melakukan pengembangan dengan beberapa metode dan kemudian kita menggabungkan antara metode molekuler non-ekstraksi RNA untuk memproses saliva tersebut dengan teknologi RT-LAMP sehingga muncullah yang namanya RT-LAMP saliva ini, Mas. Jadi ceritanya seperti itu. Oke, Bu Retno, ini yang membedakan dari tes PCR atau swab PCR ini kan yang tingkat akurasinya kan paling tinggi ya kalau untuk tes COVID-19. Ini kemudian ada lagi sekarang RT-LAMP yang malah ini kayaknya lebih meyakinkan lagi karena bisa memeriksa atau mengecek begitu mutasi virus corona yang B117 itu, kabarnya seperti itu. Mungkin Bu Retno bisa memberikan informasinya? Ya, jadi sebetulnya kalau kita bicara pemeriksaan untuk COVID-19 sesuai dengan KMK yang dikeluarkan oleh Kemenkes di tanggal 5 Maret kalau nggak salah di awal bulan ini, bahwa pemeriksaan yang ada adalah nucleic acid amplification test, di mana di dalamnya termasuk RT-LAMP. Jadi ada RT-LAMP, ada RT-PCR. Nah, jadi yang dideteksi itu sama seperti RT-PCR, Mas Irianda. Oh, sama ya? Sama. Jadi secara spesifik mendeteksi asam nukleat, yaitu materi genetik dari virus. Jadi berbeda dengan antigen yang dia mendeteksi protein dari virus ya. Kalau ini materi genetik dari virusnya. Nah, pada saat kita pengembangan, bandingkannya memang dengan RT-PCR swab sebagai golden standard. Jadi dari subjek yang sama kita ambil salivanya dan juga kita ambil swabnya, kemudian kita bandingkan hasilnya dan disitulah keluar dengan sensitivitas 94% dan spesifitas 98%. Dan kalau ditanyakan bagaimana dengan mutasi yang baru masuk ya B117 dari UK itu, jadi tim peneliti kami sudah melakukan blast in silico dan hasil dari studinya menunjukkan bahwa dia bisa, primer kami bisa mendeteksi mutasi dari B117 tersebut, Mas. Oke, intinya bisa mendeteksi mutasi dari virus itu sendiri ya. Nah, Bu, ini kan sudah di launching, berarti kalau saya simpulkan sedikit izin dan uji klinis dan lain-lain dari alat ini juga sudah terjamin begitu ya? Iya, sudah. Jadi diagnostik ini sudah mendapatkan izin edar dari Kementerian Kesehatan baru saja sekitar 2 minggu yang lalu, Mas Irianda. Oke, kalau saat ini sudah digunakan di mana saja, Bu Retno, untuk alatnya dan kemudian berapa yang sampel yang sudah diuji mungkin? Oke, jadi untuk sebetulnya bukan alat, mungkin saya luruskan ya, Mas Dini. Jadi bukan alat, tetapi ini adalah reagen. Reagen untuk memeriksa, sedangkan untuk alatnya sendiri hanya memerlukan water bath. Sehingga itu yang kita melihat bahwa kita bisa kita nanti coba hubungi kembali ke Ibu Wahyu Retno Ambarwati, Bu Retno sebagai Direktur dari PT Kalgen DNA. Kalau tadi saudara memang kalau Anda melihat sedikit perbincangan kami dengan Bu Retno ini ada sesuatu yang baru begitu ya di perspektif uji untuk COVID-19 karena terakhir kita tahu ada Genos itu menggunakan napas dan sekarang ini ada inovasi lagi. Kalau sebenarnya tadi dikatakan Bu Retno ini sudah lama teknologinya atau cara mengetes virusnya, tapi kemudian sekarang akhirnya bisa digunakan untuk COVID-19. Itu yang kemudian menjadi baru. Nah, Menristek Dikti beberapa waktu lalu sudah juga meresmikan penggunaan alat ini. Tadi berbincangan saya dengan Bu Retno itu sampai di mana perbedaan kemudian dengan tes PCR swab, karena kan sampai saat ini yang paling akurasinya paling tinggi untuk mengetahui apakah kita terkena COVID-19 atau tidak, itu kan melalui tes PCR swab. Nah, kalau tadi informasi dari Bu Retno ini untuk tes dengan cara menggunakan RT-LAMP ini, dengan menggunakan saliva atau air liur, saudara, ini tingkat akurasinya tidak begitu jauh dengan RT-PCR dan kemudian cenderung lebih mudah karena ini menggunakan air liur atau saliva. Karena kalau banyak juga beberapa masyarakat ini yang sensitivitasnya tinggi dengan dicolok-colok seperti Bu Retno tadi bilang, kalau dengan RT-PCR ini agak terganggu. Sayang sekali kita juga masih coba untuk menghubungi Bu Retno, tapi memang intinya dengan adanya RT-LAMP ini tentunya kita harapkan bersama ini pengujian atau
pelaksanaan dari tracing, tracking, dan juga pengetesan, pengecekan, pemeriksaan untuk apakah kita ini kena COVID-19 atau tidak, ini akan semakin luas lagi dan kemudian semakin cepat untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Yang paling penting, saudara, walaupun ini sudah banyak, kemudian juga vaksin juga sudah mulai diberikan oleh pemerintah, jangan sampai lupa untuk terus mematuhi protokol kesehatan.